Shalom, puji Tuhan, para umat pemenang yang diberkati Tuhan. Hari ini kita kembali bisa bersama-sama akan masuk dalam pujian penyembahan kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar supaya bagaimana kita bijaksana dalam pergaulan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mulai dengan berdoa. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kembali kami mau datang, kami mau bersyukur Haleluya. atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biar kiranya pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hatimu. Kami percaya sungguh Tuhan, apapun yang kami alami hari-hari ini, tetapi kami tetap percaya Engkau selalu beserta kami. Amin. Engkau siap menolong kami Tuhan. Terima kasih, beri kepada kami kekuatan saat kami menghadapi setiap masalah dan pergumulan dalam hidup kami. Biar kiranya hadirat Allah nyata atas kami semua di tempat kami berada masing-masing, sehingga kekuatan itu boleh hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap puji dan sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sembah puji Dia. Haleluya. Sama malaikat di surga nyanyikan hidup pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Mari pagi ini kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Kita mau memuji Dia bersama malaikat di surga. Kita percaya kalau kita bermazmur memuliakan nama Tuhan, hadirat Allah akan nyata atas hidup kita. Beban masalah kita akan diangkat Tuhan. Kita semua akan diberikan kelegaan. Damai sukacita Tuhan menyertai hidup kita. Lebih sungguh lagi, kita mau bersama malaikat di surga memuji menyembah Allah kita yang luar biasa. Oh haleluya. Bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, amin. Bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memuji-Mu, amin. Yesus, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Mari sembah Dia. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu.
sia. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Oh, mari dengan iman kita nyatakan, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Oh, mari lebih lagi dengan iman kita nyatakan, ku yakin dan percaya. Amin Yesus. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Amin. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan Kau bertahta di atas pujian kami. Biarlah program Worship in Morning ini boleh memberkati setiap kami yang mengikutinya Bapa. Urapan-Mu mengalir, biarlah Engkau hadir di atas pujian kami dan semua penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Sekarang tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita kembali berjumpa di dalam kasih karunia Tuhan dan biarlah kiranya apa yang kita kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang saatnya kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-13. Amsal 13 ayat ke-20, firman Tuhan berbunyi demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara-saudara, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dalam versi bagian terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan siapa bergaul dengan orang bodoh menjadi celaka. Jadi saudara-saudara, bukan hanya kita yang bergaul dengan orang bijak dapat menjadi bijak, tetapi yang berbahaya adalah jika kita bergaul dan berteman akrab dengan orang bebal atau orang bodoh, hidup kita menjadi malang atau celaka. Hati-hati dengan pergaulan kita, bijaksanalah dalam membangun persahabatan. Itulah nasihat firman Tuhan yang datang kepada kita pagi hari ini. Sebab pergaulan kita menentukan arah masa depan kita, saudara-saudara. Pergaulan kita menentukan kita akan menuju ke arah yang mana. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat firman Tuhan ini perlu sungguh-sungguh kita pegang. Kita boleh berteman dengan siapa saja. Kita boleh mengenal banyak orang. Tetapi untuk menjadikan seorang itu dekat dengan kita dan membuat diri kita menjadi sahabat atau mendekat dengan dia, itu perlu kita pikirkan berulang-ulang. Karena orang yang di dekat kita itu menentukan siapa kita pada akhirnya. Saya pernah membaca satu buku yang berjudul Siapa yang Memegang Anak Tangga Kita. Artinya saudara-saudara, saat kita akan mencapai arah ke puncak, mau menaiki sesuatu, jika kita membutuhkan alat bantu yang disebut tangga, berarti ada orang yang harus membantu memegangi tangga kita. Jika orang itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin saja bisa jadi tangga kita goyang dan kita menjadi jatuh. Dan saudara-saudara, jika tangga itu dipegang dengan kuat, maksud saya dengan erat,
kita mungkin bisa mencapai pencapaian yang melebihi kemampuan kita jika tidak menggunakan tangga. Kita bisa mencapai tempat yang lebih tinggi dengan menggunakan tangga. Tetapi sekali lagi, ada orang yang harus kita perhatikan, siapa yang memegangi tangga kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita bergaul, akan menentukan tingkat ketinggian kita, ke arah mana kita akan berjalan. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan firman Tuhan ini dan memegangnya di dalam hidup kita, supaya kita menjadi seorang menjadi seorang yang bijak dalam bersahabat dengan orang lain. Saya pernah mengetahui seorang anak muda yang hidupnya, masa depannya menjadi kacau karena dia terlalu sering dan terlalu mendengarkan perkataan temannya atau sahabatnya. Dia tidak tahu bahwa temannya ini sebenarnya memiliki keiri hatian, ya, kecemburuan kepada anak muda ini, sebutlah si A. Si A telah mencapai prestasi-prestasi yang baik, tetapi si B belum mencapai apa-apa. Tetapi si B karena kecemburuannya kepada si A, walaupun sebagai seorang sahabat, dia seringkali memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat yang negatif yang akhirnya membuat si A terjerumus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati karena tidak semua orang itu menyukai kalau kita berhasil. Tidak semua orang menyenangi kalau kita mencapai tingkat ketinggian yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Karena itu kita juga tidak perlu curiga dengan orang-orang, tetapi kita perlu berhati-hati. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi nasihat firman Tuhan ini masih relevan dalam kehidupan kita. Hati-hati dalam bergaul saudara-saudara, karena itu bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan kita, bisa mengubah karakter kita. Pernahkah saudara mendengar sebuah ilustrasi seorang hamba Tuhan yang memiliki burung beo? Burung beo ini kalau berbicara hanya berkata, haleluya, haleluya. Suatu ketika ada seorang jemaatnya datang ke rumah pendeta ini, saudara-saudara, dan waktu mendengar burung beoknya berkata, haleluya, jemaatnya ini menjadi berkata, aduh Pak Pendeta, enak nih, burung beo Bapak suaranya berbunyinya, haleluya. Burung saya juga punya burung beo, tapi berbunyinya, bersuaranya negatif Pak. Boleh nggak Pak, saya coba untuk minta tolong diajarkan supaya burung saya yang di rumah bisa bicara juga yang positif. Haleluya, haleluya. Pak Pendeta itu berkata, waduh, kebetulan kalau dalam waktu 2 minggu, 3 minggu ini saya ada perjalanan misi keluar pulau. Kalau tidak begini saja, bawa saja burung beok kamu ke rumah saya, biarkan dia berteman dengan burung beok saya. Jadi selama kurang lebih 2-3 minggu ini biarlah mereka bergaul. Biarlah siapa tahu burung beok kamu itu akan mengikuti burung beok saya. Begitu nasihat pendeta ini. Karena burung beok jemaatnya itu kalau ngomong cuma bisa gini saudara, maaf ya, sialan lu gitu saudara. Nah jadi akhirnya mereka sepakat, iya Pak, nanti kalau Bapak pendeta sudah pulang dari perjalanan misi kita lihat lagi ya hasilnya. Kurang lebih 2-3 minggu kemudian pendeta ini dari bandara menelpon kepada jemaatnya, saya sudah pulang, mari sekarang kita lihat beok kita. Barangkali beok kamu sudah tertular bicara haleluya, haleluya. Saudara-saudara, waktu mereka sampai di rumah, yang membuat mereka berdua terkejut adalah ternyata sekarang 2 ekor burung beo ini sudah tidak berbunyi haleluya lagi. Burung beo Pak Pendeta sekarang justru sudah mulai bisa bicara, sialan lu, sialan lu. Nah, burung beo jemaatnya saudara tidak bisa bicara haleluya, hanya bisa bicara sialan lu. Ternyata burung beo Pak Pendeta itu punya kata atau kalimat yang baru, yaitu sialan lu. Mereka dua-duanya kaget, saudara-saudara. Kenapa bisa demikian? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pergaulan yang singkat ini hanya mereka berdua. Ternyata yang negatif seringkali menarik lebih kuat daripada yang positif. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, selama ini burung beo Pak Pendeta bisa bicara haleluya, haleluya, karena saat pagi hari Pak Pendeta itu membunyikan atau
dia menyalakan videonya atau musik-musik lewat lagu dan pujian penyembahan kepada Tuhan dinaikkan. Dan dia juga menyembah Tuhan dengan pujian haleluya, haleluya, haleluya. Jadi seringkali kalau setiap terima telepon, pada akhirnya Pak Pendeta ini berkata, puji Tuhan, haleluya. Kalau dia mendapatkan sesuatu berkata haleluya. Jadi burung beo ini belajar bukan hanya sekitar sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Berbulan-bulan selalu mendengar kata puji Tuhan, haleluya. Makanya saudara-saudara, burung beo itu bisa berkata puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudara, sementara saat dia bergaul dengan burung beo yang selalu ngomong sialan lu, hanya dalam waktu 3 bulan dia tertular. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk bisa menjadi bijaksana, untuk bisa berbuat menjadi baik dan bijaksana, kita membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tetapi kalau untuk menjadi bodoh dan bebal, saya percaya tidak perlu lama kita bisa menjadi bodoh dan bebal. Nasihat firman Tuhan ini sangat luar biasa. Karena itu biarlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan sekali lagi perhatikan. Menutup firman Tuhan ini, saya juga mengetahui ada kisah yang menyedihkan. Satu keluarga yang hidup hampir 20 tahun suami istri dalam keadaan baik-baik saja. Suatu ketika suaminya mulai bergaul dengan seseorang yang ya sebutlah provokator, saudara-saudara. Dan orang itu sering mencari-cari tahu dan mungkin dia iri hati melihat pasangan suami istri ini yang hidup bahagia dalam pernikahannya. Baik-baik saja, karena orang yang baru dikenal dari suami ini adalah orang yang seringkali kawin cerai dan rumah tangganya tidak harmonis. Dia bertanya, siapa yang pegang uang di keluarga? Sang suami ini berkata, istri saya yang ngatur. Dan mulai dari situ seringkali suami ini dilecehkan oleh teman-temannya. Seringkali diprovokatorkan, saudara. Diprovokatori. Zaman sekarang tidak pantas seorang istri yang pegang uang. Suamilah kepala keluarga. Terus. Ternyata apa yang terjadi, akhirnya suaminya mulai mengikuti saran yang sebetulnya kurang tepat buat dia. Karena sebenarnya dia kurang pintar mengelola uang. Yang pintar adalah istrinya, saudara-saudara. Dan akhirnya dia bilang sama istrinya, mari mulai sekarang saya yang kelola uang. Saya kepala keluarga di rumah ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak lama. Tidak sampai butuh waktu puluhan tahun. Beberapa tahun kemudian mereka mulai sering kali bertengkar persoalan uang. Dan suaminya karena mulai pegang uang, mulai sering salah jalan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akibatnya apa yang terjadi? Singkat cerita, pasangan suami istri ini mengalami permasalahan rumah tangga yang berat dan mereka akhirnya bercerai. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati dalam pergaulan kita. Kita tidak tahu orang yang di sekitar kita. Boleh kita terima nasihat, tapi tolong difilter dan tolong untuk kita perhatikan baik-baik. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita hari ini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bodoh menjadi celaka. Saya berdoa kita semua bisa menjadi orang-orang yang bijaksana dalam bergaul. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kalau hari-hari ini ada di antara saudara yang sudah mengalami karena pergaulan yang membuat saudara salah jalan, mari datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup angkat kita kembali. Haleluya. Sementara ini jika saudara sedang dalam pergaulan yang salah, cepat-cepat kembali. Haleluya. Belajarlah dari firman Tuhan. Dan akhirnya saudara akan mendapatkan yang bijaksana dari pergaulan saudara, bukan mendapatkan celaka. Mari datang pada Tuhan. Nyanyikan satu lagu sebelum nanti kita berdoa bersama-sama.
Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau selalu beri kekuatan kepada kami untuk kami boleh menjadi seorang pemenang, terutama Bapa di dalam pergaulan kami Tuhan. Mungkin kami tidak menyadari Bapa, mari Tuhan Kau yang akan ingatkan kami lewat hikmat-Mu Bapa, sehingga setiap pergaulan kami adalah pergaulan yang baik Tuhan, yang menuntun kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, biar hikmat-Mu terus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat kami semua Bapa, mungkin yang mengalami pergaulan yang salah, tapi kami sulit untuk keluar dari pergaulan yang buruk itu. Kami berdoa Bapa, dalam nama Yesus berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami keberanian untuk kami boleh keluar dari pergaulan kami yang buruk Tuhan, sehingga kami boleh kembali kepada jalan-Mu yang benar Bapa. Kami berdoa juga mungkin bagi suami, bagi istri kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami yang mungkin hari-hari ini sedang salah jalan di dalam pergaulan mereka Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, mari berikan roh pertobatan buat mereka Amin. semua, biar kiranya mereka boleh kembali ke jalan-Mu yang benar ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, belas kasihan-Mu terjadi atas setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan, buat setiap anggota keluarga kami yang mungkin sedang salah jalan di dalam pergaulan mereka. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, agar kiranya setiap yang kami lakukan dalam pergaulan kami boleh sesuai kehendak rencana-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yang bergumul dengan sakit penyakit, dengan masalah kondisi keuangan dan pekerjaan usaha kami, dengan rumah tangga kami berdoa Tuhan, mari Tuhan yang akan berikan kepada kami kekuatan dan jalan keluar. Tuhan berikan pertolongan-Mu nyata atas kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, anak-anak muda yang bergantung dan berharap kepada-Mu, terutama Bapa, mari Tuhan pimpin langkah hidup mereka, dijauhkan dari pergaulan yang buruk, sehingga mereka boleh memiliki masa depan yang indah dan penuh harapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kepahitan di dalam kehidupan mereka kami tolak patahkan kuasanya dalam nama Yesus, sehingga hal itu tidak membuat pergaulan mereka menjadi buruk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat mereka juga yang merindukan keturunan, yang merindukan pasangan hidup. Tuhan juga jawab setiap pergumulan mereka. Mereka yang mungkin rindu agar ada orang-orang atau keluarga mereka yang belum bertobat Tuhan, mari Tuhan jamah hati mereka, sehingga mereka boleh ya Bapa mendapat jawaban doa mereka. Orang-orang yang mereka doakan Tuhan boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa buat kami semua yang sedang dalam kelemahan iman kami, mari Tuhan beri kepada kami kekuatan, percaya kami lebih lagi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih agar kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini apapun yang kami perbuat, Engkau jadikan berhasil. Ya, benar. Setiap langkah kami boleh dihindari dari malapetaka. Setiap langkah kami boleh diluputkan dari mara bahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa dalam doa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan pulihkan lebih lagi Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, agar mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka sesuai kehendak rencana-Mu yang terbaik bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga dunia ini ke dalam tangan-Mu, biar kiranya damai sukacita Tuhan turun atas dunia ini. Amin. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Mari sekarang kita angkat tangan kita dan bukalah hati saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau melindungi kami, memproteksi kami dalam pergaulan kami hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Dan
Dan sekarang kami terima berkat dari Tuhan. Ya, Haleluya. Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam Amin. nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita, mulai pagi hari ini sampai merenata kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat ilahi yang dicurahkan pada kita semua pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah yang percaya boleh berkata Amin. amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah kiranya hari ini kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan menyertai kita sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup kita. Sampai kita berjumpa kembali dalam Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.